Salam Nusantara bagi sahabat problem solving daripada MHS. Jikalau edisi sebelumnya kita sedang membahas tentang hukum perjanjian, maka di dalam edisi kali ini kita membahas tentang masalah umum yang sering terjadi ketika belanja online beserta dengan solusinya. Pada saat ini tidak dapat kita pungkiri di zaman internet saat ini semuanya serba digital. Orang-orang lebih suka melakukan belanja secara online karena dinilai lebih praktis, lebih mudah, lebih gampang, dan tentunya ada harga yang jelas dicantumkan di dalam barang dagangan tersebut. Tetapi barang dagangan tersebut justru menjadi salah satu penyebab dalam permasalahan jual beli online. Salah satu contoh, ketika kita membeli sebuah handphone dengan harga 3 juta, tapi sesudah kita proses pembeliannya, harga handphone tersebut bisa membengkak menjadi 3.150.000, 3.200.000. Kenapa seperti itu? Karena ada biaya tambahan yang tersembunyi daripada jual beli online tersebut. Oleh karenanya, apa solusi daripada masalah ini? Caranya yakni pastikan rincian biaya, ditanyakan kepada si penjual apa saja biaya tambahan lainnya daripada biaya pokok daripada objek jual beli tersebut. Berapa ongkosnya? Nah, ketika sahabat sudah memiliki nilai yang pasti terhadap barang tersebut, maka saudara atau sahabat dapat memproses jual beli barang tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua yang sering di dalam jual beli online adalah mengenai mutu produk daripada suatu barang. Sudah tidak rahasia lagi di dalam online, banyak orang mengemas sedemikian rupa tampilan daripada barang dagangannya. Biasalah, supaya barang dagangan ini kelihatannya sangat oke, sangat bagus, dan padahal di dalam prakteknya, dalam kenyataannya tidak seperti itu. Yang ditampilkan sih asli, tapi terkadang yang nyampe kepada pembeli itu adalah produk yang palsu. Nah, hal ini bisa dikategorikan seperti penipuan, tentunya merugikan para sahabat atau para pembeli jual beli online. Nah, untuk menyikapi itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari pembelian barang yang bermutu jelek atau berkualitas rendah? Langkah pertama yakni dengan memprioritaskan produk yang memiliki detail foto sebanyak-banyaknya agar sahabat bisa mengetahui bentuk, kondisi, spek daripada barang yang akan kita beli. Langkah selanjutnya yaitu dengan berkomunikasi dengan penjual perihal detail tambahan yang ingin saudara sahabat ketahui. Dan langkah terakhir yaitu dengan menimbang ulasan dari sejumlah pembeli yang lebih dahulu membeli produk daripada barang tersebut. Biasanya di dalam website ataupun situs daripada pembeli itu ada banyak ulasan-ulasan daripada calon pembeli. Nah, ulasan-ulasan dari pembeli ini bisa menjadi pertimbangan bagi sahabat pemirsa, sahabat sekalian untuk mengambil sebuah keputusan apakah jadi membeli barang dagang tersebut atau tidak. Kemudian permasalahan jual beli online yang berikutnya ialah sistem pembayaran yang digital. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di zaman internet sekarang ini, di zaman digital dalam zaman sekarang ini, semuanya sudah dilakukan melalui digital. Pembayaran tidak lagi secara tunai, tapi sudah dilakukan secara cashless. Nah, tapi di dalam sistem pembayaran belanja online di masa kini yang semakin canggih, saudara tidak perlu lagi harus mengirimkan uang melalui ATM untuk merampungkan pembayaran.
pada saat ini banyak sudah toko online menyediakan pilihan pembayaran dari kartu debit hingga dompet digital yang semakin luas ekosistemnya. Tapi sistem yang canggih pada suatu waktu dapat membuat kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan sahabat-sahabat semua. Pemicu kesalahan ini bisa ada dua, karena teknis dan juga karena non-teknis. Jadi, apa solusi daripada potensi masalah dari aspek pembayaran digital? Saudara pemirsa, sahabat-sahabat saya, bisa memastikan periksa kembali status koneksi internet serta lakukan pengecekan ganda pada tagihan sebelum memproses pembayarannya. Ya, jadi periksa status koneksi internet serta lakukan pengecekan ganda pada tagihan sebelum memproses pembayarannya, dan pastikan akun yang mau dibayarkan itu adalah benar namanya, dan juga pastikan juga akun itu bukan akun palsu. Nah, kemudian aspek berikutnya yang merupakan permasalahan dalam jual beli online adalah aspek keamanan. Nah, yang dimaksud dengan aspek keamanan ini adalah bahwa seringkali terjadi permasalahan dalam jual beli online itu. Kita ingin membeli barang yang ditampilkan seperti contohnya laptop ataupun baju ataupun barang-barang pribadi lainnya yang menurut kita dari gambar-gambar itu sebenarnya sudah pas nih. Bajunya sudah pas, ataupun sepatunya sudah pas, ataupun handphonenya sudah pas ini. Tapi ketika sudah kita klik atau kita sudah melakukan pembayaran dan barangnya dikirimkan oleh si penjual dan sampai kepada kita, ternyata barangnya palsu, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, tentunya kita sudah membayar dengan harga yang mahal, tapi barang yang sampai kepada kita tidak seperti yang kita harapkan, akan sangat mengecewakan. Dan ini masuk dalam ranah kategori penipuan. Nah, supaya para sahabat tidak menderita kerugian seperti itu atau tidak terkena penipuan seperti itu, pastikan dahulu sebelum melakukan pembayaran atau sebelum melakukan pembelian kepada si penjual bahwa barang yang ada di tampilan internet ataupun situs itu adalah benar seperti itu adanya mengenai speknya, ukurannya, warnanya, kualitasnya. Nah, dan pastikan bilang sama si penjual, apabila barang yang dipesan tidak sebagaimana dalam tampilan internet, maka kita sebagai pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut dan si penjual harus mengganti rugi biaya yang kita keluarkan. Harus ada klausul tersebut, walaupun klausul itu tidak secara tertulis, tapi ada secara lisan. Boleh juga sahabat waktu membicarakan itu dengan si penjual, merekam terlebih dahulu pembicaraan tersebut, sehingga pembicaraan itu menjadi bukti nanti di kemudian hari untuk mengklaim tuntutan ganti rugi terhadap si penjual. Kemudian berikutnya adalah proses pengiriman. Proses pengiriman ini menjadi suatu permasalahan juga di dalam jual beli online. Terkadang di dalam website ataupun situs penjualan tersebut, proses pengirimannya dibilang 2 hari sudah sampai, 3 hari sudah sampai, tapi terkadang 5 hari belum sampai, bahkan 1 minggu, 2 minggu tidak sampai juga. Nah, hal ini juga harus perlu dibicarakan oleh sahabat semua. Jangan sampai dirugikan dengan proses pengiriman, karena barang yang kita pesan tersebut sangat penting untuk segera kita pakai, tapi ketika barang tersebut lama sampainya, ya kan kita sangat dirugikan, ya kan? Oleh karena itu, pastikan kepada si penjual bahwa proses pengiriman harus tepat waktu, dan apabila perlu, ketika proses pengiriman terlambat, ada denda yang dikenakan berupa pemotongan harga dan lain-lain, ataupun pembatalan ketika barang tersebut tidak sampai tepat waktu. Jadi harus jelas, harus clear.
ditegaskan kepada si penjual, ketika dibilang 2 hari harus 2 hari, ketika 3 hari 3 hari, dan tidak boleh terlambat, kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, contohnya karena adanya gempa bumi atau karena adanya kecelakaan dan lain-lain. Maka itu disebut dengan force majeure. Maka itu sesuatu yang harus dimaklumi ketika terjadi ada keterlambatan pengiriman barang. Nah, kemudian adalah permasalahan yang sering dibicarakan mengenai pengembalian barang. Nah, ini jarang diperhatikan oleh sahabat semua sebagai pembeli di dalam jual beli online mengenai pengembalian barang ini. Nah, ketika tadi yang dikirimkan tidak sesuai dengan spek keinginan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita, maka barang itu seharusnya harus dikembalikan. Tapi karena tidak ada klausul pengembalian barang, maka kita tidak bisa menuntut. Ya kan? Yang kita pesan adalah barang A, tapi yang dikirim kepada kita barang Z. Wah, itu bertolak belakang. Nah, jadi seharusnya barang itu harus bisa dikembalikan untuk ditukar kembali sesuai dengan keinginan kita. Tapi terkadang karena hal ini tidak dibicarakan sebelumnya antara pembeli dengan penjual, maka si penjual tidak rela kalau barang itu dikembalikan dan dia harus diganti dengan barang yang baru. Nah, pengembalian barang ini juga bukan karena tidak sesuai dengan barangnya, tapi barang yang rusak. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, barang yang rusak seharusnya harus diperjanjikan walaupun secara lisan. Ketika barang yang dikirimkan itu rusak, seharusnya itu bisa diganti. Nah, ini masuk dalam klausul perjanjian jual beli antara si pembeli dengan si penjual. Harus dibicarakan ketika barang yang dikirimkan rusak, apakah akan bisa diganti atau tidak. Nah, seharusnya harus bisa diganti. Nah, itulah beberapa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam jual beli online. Demikian para sahabat saya, apabila informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian, silakan like dan subscribe untuk membantu kami di dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat, salam Nusantara, masyarakat taat hukum, masyarakat rukun. Mantap!